kepala sekolah dan teman-teman operator sekolah. Selamat bertemu kembali dengan channel Pak Tridikdas. Pada kesempatan ini saya akan coba membahas topik yang lain, yaitu saya akan mereview dari sumbernya dari kompas.com, berita tanggal 26 Februari tahun 2022. Judulnya 20 komponen kegiatan sekolah yang dibiayai dari dana BOS 2022. Tetapi dari ini semua informasi ini nanti ada informasi lain yang bisa kita lihat, yaitu bersumber tadi dari kompas.com. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek telah menerbitkan peraturan Permendikbudristek nomor 2 tahun 2002 tentang syarat penerimaan dana bantuan operasional sekolah reguler dan dana BOS kinerja, termasuk penggunaan dana oleh sekolah. Jadi permen yang dipakai adalah Permen nomor 2 tahun 2022. Kemudian syarat-syarat sekolah mendapatkan dana BOS 2022 merujuk pada Permen Ristek nomor 2 tahun 2022 tentang syarat penerimaan dana BOS reguler. Adapun syarat-syaratnya atau kriterianya sebagai berikut, yaitu memiliki nomor pokok sekolah nasional atau NPSN yang terdata pada Dapodik. Yang kedua, telah mengisi dan melakukan pemutakhiran data Dapodik sesuai dengan kondisi real di satuan pendidikan paling lambat tanggal 21 Agustus anggaran sebelumnya. Kemudian memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik. Nah, ini untuk sekolah-sekolah swasta. Kemudian memiliki rekening satuan pendidikan atas nama satuan pendidikan. Nah, rekening ini sesuai dengan peraturan yang terbaru kemarin bahwa nama rekening itu menggunakan NPSN dan lain-lain. Berikutnya, tidak merupakan satuan pendidikan kerjasama. Nah, ini tidak boleh. Tidak merupakan satuan pendidikan yang dikelola oleh kementerian atau lembaga lain. Selanjutnya, sedangkan satuan pendidikan penerima dana BOS kinerja. Nah, di sini penerima dana BOS kinerja terdiri atas sekolah penggerak dan sekolah berprestasi. Jadi syaratnya adalah sekolah penggerak dan sekolah berprestasi. Syarat penerima dana BOS kinerja yang untuk sekolah penggerak, yakni 1, penerima dana BOS reguler pada tahun anggaran berkenaan. Artinya sekolah tersebut menerima dana BOS reguler. Telah ditetapkan oleh kementerian sebagai pelaksana program sekolah penggerak. Artinya sekolah tersebut merupakan sekolah penggerak PSP. Kemudian penerima dana BOS kinerja untuk sekolah berprestasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Nah, apabila sekolah itu bukan sekolah PSP tapi sekolah berprestasi, syaratnya adalah penerima dana BOS reguler tahun anggaran berkenaan memiliki paling sedikit 3 peserta didik yang berprestasi dalam lomba tingkat nasional dan atau internasional dalam 2 tahun terakhir. Nah, ini Bapak Ibu syarat utamanya bila bukan PSP, yaitu memiliki paling sedikit 3 peserta didik yang berprestasi dalam perlombaan tingkat nasional dan atau internasional dalam 2 tahun terakhir. Memiliki prestasi sekolah pada tingkat nasional dan atau internasional dan tidak termasuk sekolah yang ditetapkan sebagai pelaksana program sekolah penggerak dan SMK pusat keunggulan. Artinya tidak terjadi double nanti dari PSP dan dari sekolah berprestasi. Besaran dana alokasi BOS 2022 ini sudah ada di Juknis BOS. Besaran alokasi dana BOS reguler dihitung berdasarkan besaran satuan biaya BOS reguler pada masing-masing daerah dikalikan dengan jumlah peserta didik. Satuan biaya dana BOS reguler pada masing-masing daerah ditetapkan oleh Menteri. Kemudian peserta didik yang dimaksud merupakan peserta didik yang memiliki NISN. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa syarat mutlak siswa penerima
dana BOS itu valid NISN-nya. Jadi tatkala Bapak Ibu menerima siswa pindahan, mohon dicek NISN-nya harus ada. Pertama, NISN ini digunakan untuk pencairan dana BOS. Kedua, dalam penerbitan ijazah, sehingga track data elektronik siswa tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Jadi memiliki NISN pada satuan pendidikan penerima dana BOS reguler berdasarkan data Dapodik 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya. Kemudian penyaluran dana BOS 2022 merujuk pada Permendikbudristek nomor 2 tahun 2022, penyaluran dana BOS PAUD, dana BOS dan dana BOP kesetaraan dilakukan ke rekening satuan pendidikan. Rekening satuan pendidikan dimaksud adalah memiliki kriteria sebagai berikut. Ini rekening yang diharuskan. Atas nama satuan pendidikan sesuai dengan nama yang terdaftar dalam Dapodik. Artinya Bapak Ibu, nama sekolah itu sesuai dengan nama yang ada di Dapodik, ditambahi NPSN sesuai dengan peraturan yang kemarin. Nama rekening disertai nomor pokok sekolah nasional. Nah, ini disertakan dengan NPSN. Jadi NPSN kemudian nama sekolah. Dikeluarkan oleh Bank Umum yang terdaftar dalam Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia dan atau Bank Indonesia Real Time Gross Settlement BIRTGS yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, penggunaan dana BOS reguler 2022. Dalam hal penggunaan ini sepertinya tidak terlalu banyak perubahan, justru sekolah bebas. Gunanya yaitu dapat digunakan untuk penerimaan peserta didik baru, pengembangan perpustakaan, pelaksanaan kegiatan belajar dan ekstrakurikuler, pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran, pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan. Sini. Kemudian pembiayaan sarana dan prasarana sekolah, penyediaan alat multimedia pembelajaran, penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian. Yang ke-11, penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan atau pembayaran honor. Nah, di sini boleh untuk membayar honor. Penggunaan dana BOS kinerja tahun 2022. Komponen penggunaan dana BOS kinerja sekolah penggerak meliputi 1. Pengembangan sumber daya manusia, 2. Pembelajaran dalam paradigma baru, yang ketiga digitalisasi sekolah, yang keempat perencanaan berbasis data. Komponen penggunaan dana BOS kinerja sekolah berprestasi meliputi asesmen talenta dan kebugaran, pelatihan dan pengembangan prestasi, 4. Pengelolaan data dan informasi talenta, yang keempat kegiatan aktualisasi berprestasi. Demikian Bapak Ibu review berita dari kompas.com yang terbit tanggal 26 Februari 2022 yang perlu kita ketahui bersama diantaranya yaitu kegunaan dan syarat-syarat mendapatkan BOS kinerja, yaitu harus sebagai sekolah PSP. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan dapat menambah informasi buat kita semua dan tetap semangat kita dalam berjuang di dunia pendidikan ini. Salam operator, salam satu data. Subscribe, like, comment, share channel Pak Tridikdas. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.